Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Fatsal bin LCMA, yang kita muliakan guru kita Ustadz RT Bahrudin, yang sama-sama kita muliakan guru kita Ustadz Ahmad Saifi SAG, yang kita muliakan guru kita Ustadz Syahrul Khatib MPDI, serta para jemaah Al-Mansur yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini walaupun hujan, benar-benar ujian, ini tadi ngelangkah berat, motorannya enakan ngerengkol aja kali ya. Tapi karena panggilan jiwa bahwasanya Al-Mansur ini merupakan wadah kita untuk menimba ilmu dan mencari pahala Allah Subhanahu wa taala, maka kita kuatin niat untuk bertelabur ilmi, bahwasanya dengan hal tersebut mudah-mudahan Allah memberkahi hidup kita, amin ya rabbal alamin. Lanjut materi hadis arba'in. Al-haditsus salis, hadis yang ketiga. Kemarin kan kedua, udah sama pertama. An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibni Al-Khattab radhiyallahu anhu maqala. Dari Abdurrahman Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Bunyal Islamu ala khamsin. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus shalah, menegakkan salat atau mendirikan salat. Wa ita'uz zakat, menunaikan zakat. Wa hajjul baiti, melaksanakan haji. Wa shaumu Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Rawahu Tirmizi wa Muslim. Hadis riwayat Tirmizi dan Muslim. Ini kayak ada perbedaan rukun Islam ya. Sama di hadis yang pertama susunannya. Ini susunannya puasa di bulan Ramadan terakhir. Hadisnya riwayat Tirmizi dan Muslim. Jadi bahwasanya Islam dibangun di atas 5 perkara. Artinya bangunan itu disamakan dengan Islam disamakan dengan bangunan. Kalau ada yang tidak kita laksanakan, maka bangunan itu akan runtuh. Oleh karenanya, setiap kita yang telah menjadi umat muslim, menjadi orang muslim, hendaklah melaksanakan rukun-rukun Islam tersebut ya. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan Islam dengan bangunan yang tegak, yang kokoh di atas tiang-tiang yang mantap. Bahwasanya pernyataan tentang keesaan Allah dan keberadaannya, membenarkan kenabian Nabi Muhammad, merupakan hal yang paling fundamental dalam rukun-rukun lainnya. Lalu menegakkan sholat dan menunaikannya secara sempurna dengan syarat dan rukunnya, sunnah-sunnahnya, adab-adabnya, sehingga bisa memberikan hasil dalam diri seorang muslim, yakni meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, karena sholat merupakan bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah makanya kok aneh, kadang kita ngelihat ada orang ngerjain sholat tapi masih judi, tapi masih mabok. Hal tersebut mungkin bisa jadi karena rukun-rukun dari sholat
hal yang membatalkan sholat dia nggak paham, atau juga dari hulunya dia berwudu nggak beres, kan berkaitan dari sholatnya kurang paham, wudunya yang nggak beres ya. Karena kemarin pernah disinggung Ustaz Syahrul bagaimana cara wudu kita ya, makanya kita juga Ustaz kita ini bahwasanya wudu kalau nggak beres, rukun-rukunnya kita nggak paham, maka hal itu bisa mengurangi rukun dari wudu. Kan rukun wudu itu ada 6 ya. Niat kalau saya singkat tuh mutafaqih tertib, muka, tangan, kepala, kaki dan tertib. Itu sunnah rukun wudu. Maka kalau sunnah-sunnahnya yang lain adalah nyapu 3 kali, berkumur, masukkan air ke hidung, ke kuping, itu sunnahnya dan itu bagus dilakukan. Maka dengan sholat kita berharap sholat kita ini bisa sempurna dengan kita mempelajari aturan-aturan sholat dengan fikihnya. Maka kalau kita simak dari guru kita tentang hukum-hukum fikih tentang sholat, maka hendaknya kita patuhi peraturan-peraturan sholat itu paling tidak minimal secara fikih kita sudah memenuhi segala syarat-syarat dari sholat tersebut, sehingga kita berharap bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sholat kita. Karena kita nggak tahu sholat yang kita lakukan selama ini apakah diterima atau tidak. Biar kata kita nih udah, menurut kita nih udah khusyuk banget, kalau Allah bilang belum ada, belum cukup, maka ya hak prerogatif Allah untuk menerima. Makanya kita nggak boleh berpuas diri terhadap ibadah. Maka jadi saya teringat di kitab Nasoil Ibad itu ada alamatus sa'adati arba'atun, 4 tanda orang yang bahagia. Yang salah satunya adalah wanisyanul hasanatil madiyah, dia ngelupain kebaikan di masa lalunya. Dia selalu ngelupain. Dia mungkin melaksanakan sholat kemarin-kemarin, dia anggap itu, dia merasa sholatnya nggak beres, sehingga dia selalu tambah ilmu sholatnya. Mungkin kemarin dia sedekah kepada orang, dia nggak pernah mau ingat, bisa jadi itu riya, kecampur sama kepengen dilihat orang, makanya dia dianggap nggak pernah dia berbuat kebaikan. Maka itu termasuk tanda-tanda orang yang bahagia. Ini hadis yang ketiga. Lalu berikutnya adalah wajib mengeluarkan zakat dari harta orang kaya yang syarat wajibnya zakat mereka lalu memberikannya kepada fakir miskin dan yang membutuhkan. Wajibnya menunaikan ibadah haji dan puasa Ramadan bagi setiap muslim. Lalu adanya keterkaitan rukun Islam satu dengan lainnya yang mengingkarinya, maka dia bukan seorang muslim berdasarkan ijma para ulama ya. Maka iman itu terdapat 70 lebih cabang ya. Islam adalah akidah dan amal perbuatan, tidak manfaat amal tanpa iman, dan juga nggak manfaat iman tanpa amal. Itu hadis yang ketiga. Masih ada waktu, mungkin kita lanjut ke al-hadisur rabi', hadis yang keempat. Nasib manusia telah ditetapkan. Saya langsung saja. An Abi Abdurrahman Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu, beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni
ammihi arba'ina yauman nutfah. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptanya di perut ibunya sebagai nutfah, tetes mani, selama 40 hari. Summa yakunu alaqatum mithla dzalik, summa yakunu mudghatan mithla dzalik, summa yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bil arba'i kalimat bikasbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari, kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh dan diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara: rezekinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagia. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta, namun telah ditetapkan baginya ketentuan dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta, namun telah ditetapkan baginya ketentuan dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui tentang keadaan makhluk sebelum kita diciptakan dan apa yang akan mereka alami, termasuk masalah bahagia dan celaka. Jadi amal kita ini ya, ajal, rezeki, bahagia dan celaka pada berarti 4 bulan di dalam rahim emak kita sudah ditetapkan. Jadi kalau kita yang adanya begini ya udah ditetapkan ya. Badanya dah. Terus emangnya kenapa sih pakai 4 bulan, apa 40 hari nutfah, 40 hari mudghah, 40 hari baru menjadi janin? Emangnya nggak langsung aja bisa? Allah sangat sanggup kayak begitu. Cuman kesian emak kita, kalau langsung jadi bro, itu perut melar semuanya. Kesian emak kita. Makanya Allah kasih proses, dan itu sebagai logika buat kita bahwasannya semua penciptaan di dunia ini melalui proses yang menurut bisa kita ditinjau dari ilmu pengetahuan. Yang kedua, bahwasanya tidak mungkin manusia di dunia ini memutuskan bahwa dirinya masuk surga atau neraka, tapi amal perbuatan merupakan sebab untuk masuk keduanya. Amal perbuatan kita yang bisa memasukkan kita ke dalam surga atau neraka, sehingga yang kita lakukan nih, amal kita ini yakni ngaji, kan kita nih ngaji semua nih ya, nggak cuma malam Senin doang, malam Sabtu, malam Kamis, malam Rebo. Nah inilah yang bisa menjadikan kita masuk surga. Boleh jadi ada di dalam kitab Mau'izatul Usfuriyah yang pernah saya sampaikan bahwasanya Khalifah Umar bin Khattab ya membebaskan burung pipit. Nah karena beliau ini sayang dan
iba terhadap burung pipit tersebut sehingga Allah memasukkannya ke dalam surga. Sehingga Allah tidak memandang amal-amal ibadah dari Khalifah Umar bin Khattab. Boleh jadi amalnya itu ada bukan karena Allah Subhanahu wa taala atau ada yang kurang. Sekelas Khalifah Umar saja bisa enggak diterima amalnya, apalagi kita. Oleh karena itu kita nggak usah mikir kepala saya udah banyak, udah ngaji mulu, belum tentu keterima. Bisa jadi karena rahmat Allah aja, rasa kesian. Ya kesian dah. Nih Jemaah Mansur udah capek-capek dalam Senin ngaji, udah kehujanan, kalau kagak masuk surga mak bangetan gitu ya. Amin ya rabbal. Juga tenang dalam masalah rezeki, qanaah ya, terima aja dah dengan ngambil sebab-sebab, nggak terlalu ngejar-ngejar. Karena emang apa, udah digarisin di dalam perut emak kita bahwasanya rezeki kita udah segitu. Biar kata kita mau kejar ke sampai Bogor, sampai keluar negeri, kalau bukan segitu ya segitu, mau kemana lagi. Tapi memang ya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu merubah nasibnya sendiri. Kita tetap disuruh berusaha. Kita kada tahu rezeki kita sampai di mana, uber aja terus, kerjain aja. Masalah hasil urusan Allah. Lalu kehidupan ada di tangan Allah. Seseorang gak akan mati kecuali dia telah sempurnain umurnya. Kalau umurnya udah sampai, maka malaikat itu akan mencari rezekinya, baik minum air minum segelas, oksigen, makanan walau secuil dari timur ke barat, itu akan dicari oleh malaikat. Ini orang masih ada kan? Kalau udah nggak ada, berarti udah pas dah umurnya, udah sempurna umurnya. Maka dikisahkan ada, kalau kita udah 40 hari, itu daun di atas ya, namanya pohon tuba, itu jatuh ke pangkuan malaikat Israel, bahwasanya tanda untuk dicabut nyawanya orang itu. Jadi kalau di langit itu 40 hari udah dipanggil almarhum. Kalau di dunia orangnya masih hidup, masih cengar-cengir sama kita, masih jalan-jalan di pasar, masih kegiatan. Pada 40 hari kalau udah dicabut tuh udah bakal meninggal. Ya. Sebagian ulama dan orang bijak berkata bahwa dijadikannya pertumbuhan janin dan manusia dalam kandungan cara berangsur-angsur adalah rasa belas kasih terhadap ibu. Ya, kayak tadi. Karena Allah sangat berkuasa untuk membuat kita di dalam perut ibu langsung jadi, bisa. Tapi karena proses kita melalui segala proses kehidupan ini, maka merupakan sunatullah untuk mengikutinya. Ya. Hadirin Jemaah Mansur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hadis yang keempat ini ya, nasib kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kita beramal. Jangan sampai amalan kita yang kita udah anggap ini amalan surga, enggak taunya amalan neraka. Ada amalan neraka juga, enggak taunya amalan surga. Oleh karenanya mari kita bersungguh-sungguh untuk beramal sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.